Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Hakim, CGP Angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Banyuwangi, guru Bahasa Inggris dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video hasil ruang kolaborasi modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah luar biasa meskipun agak mendung ya Bu ya cuacanya ya. Betul sekali Pak, mendung ya. Nah, Iya. ngomong-ngomong saya punya pantun ini buat Pak Lukman. Wah, apa itu Bu? Mendung-mendung dikasih pantun ini luar biasa ini. Bikin saya semangat lagi ini. Oke, dengarkan ya Pak Lukman ya. Siap Bu Rini, saya dengarkan dengan baik. Ada ketan, ada dodol, ada si Tini, ada si Mamat. Pak Lukman, guru yang hebat. Pak Lukman, bolehkah guru ini ajak obrol? Waduh, luar biasa. Boleh banget Bu. Ini pantun yang luar biasa sekali untuk mengisi waktu yang cukup mendung ini ya, biar semangat lagi untuk mengajarnya ini. Hari ini saya ingin mengajak ngobrol Pak Lukman. Kira-kira Pak Lukman keberatan nggak? Wah, ini sebenarnya saya ada jadwal ngopi, tapi untuk Bu Rini kopinya saya simpan dulu. Saya mau ngobrol dulu nih dengan Bu Rini. Mungkin ada yang mendesak atau ada yang penting sekali nih kayaknya. Oke, mantul sekali Pak Lukman ya. Semoga pembicaraan kita hari ini, bahan obrolan kita bermanfaat ya Pak Lukman ya. Ya Bu, amin amin, semoga bermanfaat dan memberikan kita sesuatu hal yang positif ke depannya. Oke, tadi kenapa alasan saya memberikan pantun kepada Pak Lukman? Karena saya lihat akhir-akhir ini Pak Lukman itu sepertinya tidak bersemangat. Apa ada pikiran yang mengganggu Pak Lukman sebelumnya? Waduh, terima kasih nih sebelumnya pantun yang indah tadi Bu, dan juga terima kasih nih perhatiannya kepada saya. Apa sebenarnya ya Bu ya, kalau seandainya untuk semangat atau tidaknya itu sebenarnya sih saya semangat Bu. Namun ini kayaknya kok ada yang mengganjal ya di pikiran saya akhir-akhir ini ya. Nah, oleh karena itu di sini saya mencoba untuk mengobrol Pak Lukman. Kira-kira apa yang bisa bantu untuk Pak Lukman? Jadi seperti ini Bu Rini. Kalau Bu Rini bisa lihat nih ya dari apa yang saya rasakan juga ini, akhir-akhir ini saya tidak tahu kenapa gitu kok semangat saya mengajar di kelas itu kok agak terganggu gitu loh Bu, agak sedikit berkurang gitu semangatnya. Nah, Pak Lukman tadi bilang kalau sedang tidak bersemangat ya, kurang bersemangat. Kira-kira coba ceritakan apa yang Bapak Lukman rasakan kurang bersemangat dalam hal apa Pak? Sebenarnya gini Bu, ketika ya kayak kalau saya berangkat dari rumah ke sekolah itu saya penuh dengan semangat itu untuk bertemu dengan murid-murid. Namun ketika saya mulai masuk di kelas itu nggak tahu kenapa kok yang awalnya semangat menjadi tidak semangat. Aduh, ini kenapa? Saya juga bertanya-tanya di dalam diri saya, ini kenapa gitu. Apa yang membuat Pak Lukman kurang bersemangat? Jadi sebenarnya seperti ini Bu, awalnya ya memang saya semangat, tapi ketika masuk kelas itu pas saya masuk itu kok anak-anak itu kelihatannya
apa ya, tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik gitu ya Bu ya. Jadi mereka kayak apa, tidak begitu excited dengan pembelajaran yang saya berikan kepada mereka, seperti itu Bu. Oh, jadi Pak Lukman itu merasa anak-anak tidak excited ya saat belajar. Nah, Ya, tentunya betul. Pak Lukman kan merasakan sendiri. Nah, kira-kira tidak semangatnya itu muridnya itu tidak belajar atau bagaimana Pak? Atau dalam kegiatan pembelajarannya seperti itu? Ya, awalnya sih anak-anak itu ya sama dengan seperti saya Bu. Sebenarnya mereka itu semangat-semangat saja, namun kadang-kadang ada suatu titik itu ya membuat mereka tidak semangat, dan itu juga membuat saya tidak semangat juga ketika mengajar di dalam kelas. Seperti itu, nggak tahu itu kenapa. Oke, dari cerita Pak Lukman, saya mengerti maksud Pak Lukman tadi. Nah, Pak Lukman boleh menjelaskan kepada saya bagaimana proses pembelajaran yang Pak Lukman lakukan setiap harinya di kelas. Jadi seperti ini sih Bu. Ya sama sih Bu ya, seperti pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru lain seperti itu. Ya seperti di awal pembelajaran itu ya saya menyapa siswa, kemudian saya tanya kabar kepada mereka, saya sapa satu persatu. Nah ini kalau seandainya dalam posisi ini mereka masih luar biasa semangat. Kemudian saya lanjutkan untuk berdoa, dan saya lanjutkan untuk apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian materi apa yang akan kita diskusikan. Kemudian setelah itu ya biasanya setelah saya kasih pembelajaran, saya kasih penjelasan di dalam kelas, ya juga biasanya mengerjakan tugas. Nah, awalnya sih mereka bersungguh-sungguh Bu, cuma di salah satu titik atau di salah satu pembelajaran yang saya berikan itu kadang mereka tiba-tiba langsung kayak alah sudahlah, saya enggak ogah-ogahan gitu lah Bu. Kalau di dalam kelas itu yang juga membuat saya di dalam kelas itu kadang aduh terus gimana ya, terus saya juga nggak semangat juga gitu kalau anak-anak seperti itu. Wah, dari penjelasan Pak Lukman tuh sudah termasuk guru yang hebat loh Pak. Dari kegiatan awal sampai kegiatan inti, kemudian menuju kegiatan penutup, sudah melaksanakan langkah-langkah proses pembelajaran sesuai prosedur. Ya, Pak Lukman juga tadi saya dengar sudah memberikan ice breaking. Ya, tentunya itu yang menggugah salah satu kegiatan atau aktivitas untuk menggugah semangat siswa. Nah, tapi yang saya tanyakan di sini, apakah kegiatan yang Pak Lukman lakukan itu setiap hari dilakukan, Pak? Saya sih kalau melakukan itu iya saya lakukan setiap hari juga sih Bu. Mungkin kalau seandainya saya lihat apa cara penjelasan saya ya yang di sini membuat anak-anak itu kemudian tidak semangat dengan pembelajaran saya ya. Nah, Pak Lukman sudah menyimpulkan ya bahwa mungkin salah satu kelemahan Pak Lukman mengajar adalah murid atau siswa tadi sulit menangkap penjelasan Pak Lukman. Nah, kalau begitu tadi juga diketahui bahwa Pak Lukman itu sudah melaksanakan kegiatan yang menggugah siswa, speaking salah satunya. Nah, jadi apakah ketika pelajaran lain ya, kalau saya perhatikan berarti murid itu kurang bersemangat ketika pelajaran matematika atau SBDP ya Pak? Seperti itu. Ya gini Bu ya, sebenarnya sih tidak Bu ya, kadang-kadang males namun juga kadang-kadang bersemangat. Kalau di kelas pelajaran matematika sama SPDP itu mereka lebih menyukai ketika mereka itu praktek. Jadi seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak Lukman, pembelajaran Pak Lukman sudah baik, namun ada beberapa pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat ya. Betul Bu, jadi saya itu memang merasa
kadang apa ya, hal-hal seperti ini itu mempengaruhi semangat saya seperti itu. Jadi, Oke. ya gimana ya Bu ya. Jadi ya kita mungkin ngobrol ini untuk menemukan itu solusinya seperti apa. Oke, baiklah Pak Lukman. Berarti sekarang Pak Lukman sudah tahu kan yang menyebab turunnya semangat Pak Lukman. Lalu, apakah masih ada kendala lain, Pak? Sepertinya sudah tidak ada Bu, hanya itu saja yang saya rasakan. Saya itu hanya menginginkan murid-murid itu di dalam kelas itu semangat gitu mengikuti pembelajaran saya. Jadi seperti itu Bu, Dari masalahnya hanya Ya. Oke, terima kasih Pak Lukman. Dari penjelasan Pak Lukman tadi ya, apa kira-kira rencana Pak Lukman yang ingin Pak Lukman perbaiki untuk proses pembelajaran berikutnya? ya rencana yang akan saya lakukan sih sudah jelas ya Bu ya, yaitu memperbaiki pembelajaran, terutama adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga nanti pembelajaran di dalam kelas itu membuat siswa itu lebih aktif, membuat pembelajarannya itu menyenangkan, dan membuat anak-anak itu selalu merindukan kehadiran saya di kelas. Jadi seperti itu. Oke, mungkin adakah hal yang lain selain tadi yang sudah Pak Lukman utarakan, atau rencana lain untuk diterapkan selanjutnya Pak Lukman? Kalau saya sih lebih condong nanti untuk bisa apa Ibu ya, berusaha mengatur suasana hati saya Bu sebelum mengajar ya. Sehingga nanti saya itu berharap suasana hati saya yang sudah saya tata itu akan berimbas pada murid. Jadi seperti itu. Oke, betul sekali Pak Lukman ya, yang Pak Lukman katakan bahwa kita sebagai guru yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan motivasi dalam diri kita sebagai guru supaya kita lebih semangat lagi dengan menata hati kita terlebih dahulu. Betul sekali. Rencana Pak Lukman sungguh luar biasa ya. Nah, dari rencana yang Pak Lukman akan terapkan, kira-kira siapa yang akan Pak Lukman ajak untuk bantu dalam hal ini? Kira-kira nah kemarin tuh saya sebenarnya sudah berpikiran Bu, yaitu saya meminta bantuan nih kepada salah satu teman kita yaitu Bu Nurul ya, untuk bisa saya ajak untuk belajar bersama terkait apa yang saya hadapi selama ini Bu. Jadi seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Lukman ya. Ternyata Pak Lukman sudah mengajak atau minta bantuan Bu Nurul juga untuk berdiskusi terkait permasalahan Pak Lukman. Pak Lukman, dari hasil Bu. diskusi kita, komitmen apa yang akan Pak Lukman terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu nggih. Karena memang permasalahan utamanya itu adalah suasana hati saya nih ketika belajar di dalam kelas, melihat anak-anak semangat kok saya tidak semangat. Ya, hal pertama yang saya perbaiki adalah yaitu tadi Bu, suasana hati saya. Saya ingin menata terlebih dahulu nih suasana hati saya itu seperti apa. Jadi nanti biar ketika di dalam kelas itu apapun yang terjadi, suasana hati saya itu tetap bisa membawa dampak yang positif juga terhadap anak-anak. Jadi bukan karena anak-anak tidak semangat kemudian saya tidak semangat juga. Jadi tidak seperti itu. Jadi yang pertama yaitu tadi Bu, saya ingin memperbaiki suasana hati saya. Nah, kemudian yang berikutnya sudah jelas Bu ya, saya ingin memperbaiki pembelajaran saya di kelas ya. Dan juga saya nanti mengajak Bu Nurul untuk berdiskusi terkait bagaimana melaksanakan pembelajaran di kelas itu sehingga menyenangkan, sehingga membuat murid itu lebih bahagia di dalam kelas, pembelajarannya juga berpihak pada murid, dan juga membuat apa yang saya ajarkan di dalam kelas itu jadi disukai sama anak-anak, dan kehadiran saya juga tunggu-tunggu oleh anak-anak di kelas. Jadi mungkin seperti itu Bu Rini. Oke, wah
bagus sekali langkah-langkah yang Pak Lukman ambil untuk kedepannya. Semangat ya Pak Lukman. Pak Lukman pasti bisa. Wah, semangat juga buat Bu Rini ya. Dan saya itu bisa lega gitu loh, bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya yang selama ini saya rasakan gitu loh Bu. Dengan ngobrol dengan Bu Rini kok saya itu kemudian lega gitu dengan apa yang saya rasakan selama ini, dan semoga ini menjadi satu titik yang membuat saya bisa lebih bersemangat lagi dalam mengajar ke depannya gitu. Jadi seperti itu. Luar biasa Pak Lukman ya. Pak Lukman, saya ada pantun untuk Pak Lukman. Wah, Silakan ini lagi ya. dibuka dengan pantun, dan ini kayaknya mau diberikan pantun lagi. Wah, ini bisa membuat saya lebih semangat lagi nih. Baik Bu, saya akan siap mendengarkannya Bu. Ada si Meta, ada si Mamat, ada Cakep. ayam, ada angsa. Semoga Pak Lukman tetap semangat berkarya untuk anak bangsa. Wah, ini membuat hati saya terbunga-bunga sehingga nanti bisa siap untuk masuk ke kelas lagi nih Bu. Saya sudah lebih bersemangat lagi nih setelah bisa ngobrol dengan Bu Rini ini. Alhamdulillah Pak, semoga mungkin salah satu cara yaitu anak-anak Pak Lukman juga berpantun dengan anak-anak Pak, supaya ketika masuk kelas anak tetap semangat seperti itu. Siap, Itu siap saran Bu. dari saya Pak. Iya. Terus Terima biasanya kasih, Pak Lukman. Ya. kalau saya itu di kelas Bu, saya itu orangnya sulit untuk membuat pantun, tapi saya biasanya kalau di kelas itu dengan anak-anak saya berikan nyanyian nih kepada anak-anak. Jadi biasanya sebelum mulai pembelajaran nyanyi dulu dengan anak-anak biar anak-anak itu semangat seperti itu. Siap. Hebat. Oke, saya tunggu ya cerita selanjutnya ketika kita ketemu lagi loh Pak Lukman besok-besok. Ya, Bu Rini, nanti akan saya akan ceritakan perkembangannya seperti apa. Oke, terima kasih Pak Lukman. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Amin. Terima kasih Bu Rini. Oke, terima kasih waktunya Pak Lukman. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Rini. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Lukman. Wah, kelihatannya kok sumringah sekali hari ini. By the way, bagaimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, it's very good Pak Lukman. Baik dan sehat. Pak Lukman sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu. Meskipun pagi tadi ketika mau ke sekolah itu lupa membawa bekal, tapi saya tetap harus semangat ke sekolah dan luar biasa. Nah, ini ngomong-ngomong Bu Rini sedang mengerjakan apa ini? Kok kelihatannya sibuk sekali dari tadi di depan laptop ini ya? Itu ya Pak ya, kelihatan sibuk ya Pak ya. Nah, Iya, sangat kelihatan sibuk sekali nih. biasa Pak, kita bentar lagi bulan Desember ya. Di sini saya menyiapkan soal latihan untuk anak-anak kelas saya Pak Lukman. Wah, luar biasa ya. Ini ngomong-ngomong, saya mengganggu Bu Rini apa tidak ini pas mengerjakan tugasnya ini? Oh, tentu tidak Pak Lukman. Kebetulan ini sudah selesai Pak, tinggal mengecek saja mana soal-soal yang ada tipe-tipenya itu, tulisannya seperti itu. Betul, wah luar biasa sekali ya Bu Rini ini ya. Oh iya Bu, kemarin dengar-dengar anaknya sedang ulang tahun ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk putrinya nih ya. Wah, semoga menjadi putri yang solehah nanti bisa membanggakan orang tuanya di dunia dan di akhirat ini. Amin Pak Lukman. Sebenarnya itu bukan putri saya Pak, tapi keponakan. Oh, keponakannya Bu. Iya, saya salah dengar berarti ini ya. Wah, iya. Baik. Oh, iya Bu, saya kok berdiri terus dari tadi. Boleh saya duduk di sini Bu? Oh, boleh Pak, monggo. Nah, ini ruangannya Bu Rini cukup nyaman ya. Ada AC-nya, tempat duduknya juga luar biasa ini. Nah, Nah, bagaimana Bu Rini untuk
proses pembuatan soalnya ini. Kayaknya serius banget, tadi katanya mau ngecek yang tipu-tipu. Ini kok kayaknya serius sekali dari tadi saya perhatikan dari luar sana ini. Betul sekali Pak ya, namanya juga kita banyak pekerjaan ya, dikejar waktu, dikejar deadline tugas. Terkadang kita tadi malam sudah mengerjakan, mengetik Pak. Nah sekarang tinggal ngecek-ngecek aja mana yang salah atau yang terbaiki seperti itu. Oh gitu. Biasanya ada yang tipu-tipu itu Pak, ketik seperti itu. Maklum Pak. Ya. Jadi gini Bu, kemarin itu kan saya diberitahu sama Bu Vega, katanya Bu Rini itu pengen ngobrol dengan saya. Itu apa betul apa gimana ya? Wah, saya jadi malu nih Pak Lukman. Betul sekali Pak Lukman apa yang dikatakan Bu Vega tadi. Wah, betul sekali nih ya, kebetulan saya juga senang sekali rasanya kalau seandainya diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol seperti ini dengan Bu Rini. Namun harapannya adalah obrolan kita bisa bermanfaat ya Bu ya ke depannya ya. Iya Pak Lukman, apalagi sekarang biasanya Pak Lukman kan orang sibuk ini ya, makanya saya takut mengganggu Pak Lukman. Nah, di sini ada kesempatan saya bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan Pak Lukman. Setidaknya saya bisa bercerita tentang apa yang saya alami Pak. Jadi seperti itu. Iya sih Bu, memang saya ini apa ya, jarang sekali untuk bisa menyapa teman-teman di sekolah karena memang sibuk sekali, banyak tugas-tugas yang harus saya kerjakan dan menumpuk. Jadi alhamdulillah masih bisa memanage waktu dengan baik. Tapi ini ya Bu Rini ya, akhir-akhir ini memang saya perhatikan Bu Rini itu seperti tidak semangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Rini ya sebelumnya ya? Pertama-tama terima kasih loh Pak Lukman atas perhatiannya. Sebenarnya saya baik-baik saja Pak Lukman. Oh, alhamdulillah kalau memang begitu. Nah, terus bagaimana nih Bu pembelajaran di kelas, aman ya? Atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Bu Rini terkait pembelajaran di kelas? Begini Pak Lukman, untuk pembelajaran di kelas sih sebenarnya masih aman-aman saja ya. Tetapi ada sedikit ketidaknyamanan dalam mengajar akhir-akhir ini. Dan ini tentunya merupakan bahan obrolan atau saya ingin sharing dengan Pak Lukman. Mumpung ketemu Pak Lukman ini. Ya boleh kalau begitu. Kalau gitu gini Bu, kalau boleh tahu tidak nyamannya itu dalam hal apa ya Bu Rini ya? Soalnya saya itu apa ya, dari awal kenal Bu Rini itu kayaknya enjoy aja gitu selama ini kalau di sekolah. Kok saya perhatikan akhir-akhir ini kok kayak kurang semangat gitu. Ada apa nih Bu ya? Ketidaknyamannya dari hal apa ini? Gini loh Pak, setiap ada jam pembelajaran ya, terutama setelah jam istirahat. Nah, itu setiap kali saya alami. Anak-anak itu nggak segera masuk ke kelas Pak. Dan hal ini membuat saya harus memotong jam pelajaran sekitar 5-10 menit. Untuk apa Pak? Ya untuk menunggu anak-anak semua itu masuk dalam kelas. Dan tentunya hal ini berdampak kepada lanjutan pembelajaran saya. Jadinya saya sedikit terganggu Pak dengan terlambatnya anak-anak masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat tadi. Oh walah, jadi begitu ya Bu ya. Jadi maksud Bu Rini itu, Bu Rini ingin ketika sudah bel masuk setelah istirahat itu anak-anak segera masuk dan pembelajaran dapat segera dimulai. Begitu ya Bu, kira-kira ya Bu? Betul sekali Pak Lukman. Nah ya namanya juga anak-anak ya Pak ya. Saya sebagai guru ya inginnya pembelajarannya ya berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya susun Pak. Namun kalau anak-anaknya terlambat masuk kelas, nah otomatis belajarnya kan menjadi terganggu. Dan langkah kegiatan yang akan saya lakukan ya sesuai dengan alur kegiatan yang ada di RPP yang telah saya rencanakan Pak. Oh iya betul juga ya Bu ya. Karena hal seperti ini ya ada waktu yang terpotong ya Bu, dikarenakan anak-anak itu terlambat masuk ke kelas ya.
Atau gini, mungkin Bu Rini sudah pernah mengidentifikasi penyebab kenapa kok bisa sih anak-anak ini terlambat masuk ke kelas gitu loh Bu? Apa sudah pernah mengidentifikasi ya Bu Rini ya? Begini Pak Lukman, saya pun juga beberapa kali ya mencoba untuk mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dari masalah yang saya hadapi ini. Dan menurut saya, kalau saya perhatikan Pak, anak-anak ini kalau istirahat ya berkumpul di kantin dengan teman-temannya yang beda kelas ya, mereka itu ngobrolnya lama sambil bergurau, bercanda seperti itu. Malah biasanya ada yang asyik sambil bermain game online seperti itu. Dan kebanyakan mereka itu adalah teman satu circle Pak. Tapi kebanyakan mereka itu ya tadi beda satu circle tetapi beda kelas. Nah, sehingga ketika pas istirahat mereka berkumpul di kantin, nah itu adalah salah satu kesempatan di saat mereka bertemu. Nah, jadinya ketika ada ketika jam pelajaran sudah masuk, mereka itu sepertinya tidak mengindahkan. Ya. Oh, saya paham Bu. Jadi masalahnya ini anak-anak itu keasikan ngobrol, main, dan sambil makan di kantin ya Bu ya, dengan teman-teman satu circle-nya. Nah, jadi dari Bu Rini sendiri apa sudah ada upaya Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini ya? Kalau boleh saya tahu nih Bu Rini. Upaya saya selama ini Pak ya, sebenarnya saya sudah sering mengingatkan mereka ketika di kelas Pak. Saya nasihati, saya ajak ngobrol dari hati ke hati supaya itu mereka disiplin waktu Pak, supaya ketika bel masuk berbunyi ya harus masuk ke kelas masing-masing seperti itu. Jangan malah mereka ketika bel justru mereka masih beli-beli Pak, atau masih santai saja seperti itu. Dan mereka juga beralasan mereka masih antri ketika bel itu sudah berbunyi. Nah, jadi setiap kali saya menasihati ada saja alasan dari mereka Pak, seperti itu. Baik. Nah, jadi gini Bu, berarti permasalahan utamanya sudah ketemu ya Bu ya, terkait masalah yang Bu Rini hadapi ini. Nah, jadi gini Bu, kalau kita sudah menemukan permasalahan utamanya nih, kira-kira Bu Rini ini punya rencana tidak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sebenarnya sudah ada sih Pak rencana itu. Wah, ini luar biasa ini. Kalau boleh tahu rencananya seperti apa itu Bu? Nah, ini ya saya masih ngobrol loh dengan Pak Lukman ya, rencana saya ya Pak. Betul. Rencana saya ini sebenarnya mau menghadap wakil kepala urusan Sarpras Pak, supaya di area kantin tadi itu dipasang pengeras suara agar anak-anak di kantin itu bisa mendengar di mana saat bel masuk sudah berbunyi Pak. Jadi supaya nggak ada alasan lagi Pak seperti itu. Wah, luar biasa kalau seandainya rencana Bu Rini seperti itu. Semoga nanti setelah Bu Rini menghadap kepada Bapak Sarpras ya, dengan memasang pengeras suara di area kantin, jadi nanti dapat meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap waktu ya Bu ya, yang awalnya anak-anak itu tidak mendengarkan bel ya, kemudian dipasang pengeras suara di kantin, itu bisa bisa lebih mendisiplinkan anak-anak seperti itu. Nah, saya tanya nih Bu, kan tadi sudah ada rencana yang luar biasa nih yang akan dilakukan oleh Bu Rini. Nah, ini saya mau tanya nih, kira-kira nih kapan Bu Rini itu berencana mau menghadap kepada Bapak Wakasarpras nih? Nah, secepatnya Pak Lukman tentu saja, insya Allah dalam minggu-minggu inilah Pak Lukman saya akan menghadap Wakasarpras. Saya ingin menyampaikan permasalahan saya alami, kemudian saya ingin menyampaikan solusinya bagaimana. Doakan ya Pak Lukman ya, semoga solusi saya ini bisa diterima ya oleh Pak Wakasarpras tadi. Wah, baik Bu, baik, pasti saya doakan. Apalagi kalau seandainya ada ide cemerlang seperti ini, saya rasa
Bapak Sarpras itu pasti akan mendukung apa yang disampaikan oleh Bu Rini. Wah, luar biasa sekali loh Bu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rini. Dan kalau Bu Rini sadar nih ya ternyata hasil obrolan kita pada kesempatan kali ini itu sangat bermanfaat sekali ya Bu ya terhadap perkembangan pembelajaran di sekolah kita umumnya dan khususnya juga pembelajaran Bu Rini dan juga saya ini pastinya. Iya Pak Lukman, alhamdulillah saya mendapatkan titik terang dari permasalahan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena gini loh Bu, ini adalah kasus kasus yang menurut saya luar biasa. Makanya saya nanti pengen nih mendengarkan hasilnya dari apa yang sudah dilakukan Bu Rini ini. Dan saya sangat penasaran sekali dengan hasil perkembangan masalah ini nanti seperti apa. Jadi seperti itu loh Bu Rini. Oke, baik Pak Lukman, nanti saya pasti akan ngobrol lagi nih. Ada obrolan lanjutan ya terkait perkembangan dari masalah yang saya. Pak Lukman, sekali lagi terima kasih loh sudah diajak ngobrol. Saya juga terima kasih loh Bu Rini kalau Bu Rini mau mau ngajak ngobrol saya meskipun di sela-sela jamnya Bu Rini yang cukup padat ini, apalagi saya kayaknya mengganggu Bu Rini untuk membuat soal ini kayaknya ya. Wah, jadi saya juga terima kasih loh Bu Rini karena kalau seandainya kita bisa berbagi seperti ini saya juga bisa mendapatkan pengalaman baru Bu Rini. Saya juga bisa mendapatkan nanti kalau seandainya ada permasalahan seperti apa, saya harus seperti gimana. Nah, itu dari obrolan kita pada kali ini luar biasa sekali. Saya mendapatkan banyak hal sekali nih dari apa yang Bu Rini sampaikan tadi. Luar biasa. Sama-sama Pak Lukman. Pak Lukman juga guru hebat. Sama-sama kita saling sharing dan berbagi praktek ya Pak ya. Luar biasa ini. Oh ya, by the way gini Bu. Wah, saya tadi juga nggak enak ini. Kalau yang ternyata ulang tahun adalah keponakannya Bu Rini ya. Ya sudah Bu, nanti disampaikan juga di keponakannya nggih. Doa yang terbaik dari saya untuk keponakan Bu Rini. Soalnya kemarin di status WA-nya Bu Rini itu saya kira putrinya Bu Rini loh yang ulang tahun itu. Luar biasa kok meriah sekali, ada kue, ada balon-balonnya. Ya. Ternyata ponakannya Bu Rini ini. Pak foto sini Pak, cuman Pak. Gitu ya. Baik Bu Rini, nanti gini ya Bu, saya tunggu kabar baiknya nih ya terkait permasalahan yang dihadapi Bu Rini ini dan juga nanti bagaimana hasil dari diskusi Bu Rini dengan Pak Sarpras ini. Ya sudah Bu, kalau gitu Bu Rini bisa melanjutkan lagi nih pekerjaannya yang sempat tertunda nih karena ngobrol dengan saya ini. Oke, terima kasih Pak Lukman. Ya Bu, sama-sama. Kalau gitu saya mau ke ruang guru dulu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Lukman. Demikianlah video hasil ruang kolaborasi modul 2.3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.